Marcelino Ferdinand melepaskan. Donitri juga sudah tampil. Ada juga Arkan Fikri. Beberapa pergantian sudah digulirkan. Dimas Juliono juga bermain. Cukup banyak Erwin pergantian yang dilakukan. Kita juga belum mendapatkan konfirmasi siapa saja yang masuk, tapi sepertinya terlihat ada juga Marcelino Ferdinand juga udah masuk ya. Kakang Rudianto masih beraksi di bawah tekanan tadi, back pass dari Kakang. Mungkin pemain-pemain yang ada di tengah ya yang ditarik keluar, ada Ahmad Maulana Syarif atau Frezi Al-Hudafi, karena yang sudah masuk adalah Arkan serta Marcelino ya. Ronaldo Kuateh juga sudah tampil. Donitri Pamungkas juga dimasukkan oleh Sintayong, dan mungkin ini juga sebagai bentuk dari bagaimana kurang berkembangnya para pemain gelandang tadi di babak pembuka. Iya. Hoki juga sudah masuk tadi. Ya, Hoki Caraka terlihat juga. Sedangkan Moldova juga melakukan beberapa pergantian. Terlihat Kolia Kovalashki yang di laga pertama juga hadir sebagai pemain utama, sudah beraksi di sisi kiri. Ada juga Vlad Railian dan Marius Klos. Dan sepertinya Moldova sudah banyak belajar dari rekaman pertandingan di pertemuan pertama, karena Marcelino Ferdinand kali ini terus dikawal rapat oleh dua pemain dengan jersey berwarna merah. Harusnya kalau boleh ganti nomor ya untuk mengelabui supaya nomor 7 nggak dijaga gitu. Tendangan bebas dari Vichy Pulmaga. Babak kedua yang berlangsung semakin menarik, terlebih dengan pergantian-pergantian, karena ini merupakan boleh katakan tim utama baik bagi Indonesia U20 dan juga Moldova U20 yang memulai pertandingan di pertemuan pertama. Dimas Juliono ya di sebelah kiri ya. Dan ini Donitri Pamungkas. Umpan coba memanfaatkan pergerakan dari Hoki Caraka. Hoki Caraka tentunya di turnamen juga tampil baik. Kali menggunakan approach seperti ini, ada antisipasi, ada kewaspadaan yang ditingkatkan. Kita nantikan lanjutan laga di mana lemparan ke dalam panjang akan coba dilakukan, tapi wasit masih menunggu. Ada sesuatu nampaknya mengganggu wasit utama ya, sehingga dia masih menghentikan laga. Kali ini kesempatan bagi Robbie Darwish, lemparan luar biasa dan lagi menciptakan kemulut di mulut gawang dari Denis Fornik. Donitri tadi sayang masih belum bisa memanfaatkan kesempatan, tidak bisa nyambar bola yang lepas dari pengawalan pemain-pemain belakang serta kiper tadi ya. Iya. Bola dilayangkan ke tiang pertama. Ada Kakang dan kemudian Donitri Pamungkas yang belum mampu untuk bisa memanfaatkan bola berbahaya tadi dari lemparan ke dalam. Robbie Darwish, Donitri, Nadine Faris, Marcel Ferdinand dan juga Arkan Fikri ada di sana menjadi bagian dari tiga pemain yang terus berkolaborasi yang benar-benar membuat perbedaan yang signifikan. Betul, ini juga ada Zaki Arsaf ya yang barusan dilanggar. Memang beberapa pemain yang tampil sebagai starter, terutama di lini tengah di pertandingan pertama, sekarang ini membuat menjadi permainan Indonesia menjadi lebih tenang ya. Build up-nya kan tidak terburu-buru, jarang sekali kita lihat tuh ada bola-bola panjang seperti yang dilakukan di babak pertama tadi ya. Kalau menurut saya bola-bola cenderung desperate ya kalau bola-bola panjang itu, karena memang sudah susah untuk diolah lagi. Tendangan bebas bagi Indonesia. Arkan Fikri, Kakang yang dituju tadi mampu dihentikan bola oleh Pulmaga. Marcel Ferdinand, Donitri, lagi ada space yang coba diserang di sisi kiri. Tendangan langsung Kakang Rudianto masih terhadang tadi.
bisa masuk sampai ke situ ya untuk menyambut umpan dari Marcelino. Umpannya dari sisi kiri tadi kelihatannya dari melalui tendangan efek ya, luar biasa. Build aja sekarang Indonesia dari zona pertahanan adalah 2-2. Tadi di babak pertama 3-2. Kali ini mereka percaya diri menambah lagi satu pemain untuk menopang serangan dari lapangan tengah. Hoki Caraka menyisir, umpan Donitri begitu berbahaya. Variasi terus ditingkatkan, tekanan coba digulirkan lebih dahsyat lagi ke zona pertahanan dari Moldova U20. Yang satu hal yang kelihatan berbeda sekali dengan permainan di babak pertama, umpannya ini lebih banyak umpan ke depan nih para pemain-pemain yang sekarang ini. Lebih banyak ke sektor sayap, terus kerja sama 1-2-nya juga lebih banyak terlihat ke depan ya, bukan ke samping atau ke belakang. Dia pindahkan switch permainan dengan dia lihat ada pemain di sayap kanan dan umpannya umpan jauh, akurat, tidak keluar ya. Bolanya yang mendatangi pemain. Ya, Stefan Stoica akan mengganti pemain sepertinya. Berikan instruksi kepada wasit keempat. Sudah bersiap Tudor Butucel yang juga menjadi starter di laga pertemuan pertama Moldova U20 dengan Indonesia U20, pun juga dengan Sergiu Miskov, pemain dengan nomor punggung 11 yang akan segera masuk bagi Moldova. Arkan Fikri berikan kepada Robi Darwis. Kakang Kuateh tadi. Kembali kesempatan bagi Indonesia untuk membangun serangan. Bola bergerak cepat dari kanan ke kiri. Marcelino Ferdinand kali ini sang kapten di babak kedua bagi Indonesia U20. Zanadin, Marcelino Ferdinand. Balik peluang bagi Indonesia. Sudut sempit masih mampu dimanfaatkan. Arkan, sedikit di belakang bola tadi. Pergerakan dari Zanadin. Pelanggaran. Press langsung oleh Kakang Rudianto tadi. Kakang ini di usia sangat muda. Bila ada tentunya pemirsa yang memiliki anak yang masih juga lebih kecil umurnya dari 10 tahun, dari 12 tahun, untuk melihat Kakang umurnya yang sangat belia tapi sudah tampil dengan kualitas seperti ini ya, ini luar biasa, memberikan inspirasi tentunya bagi banyak sekali anak muda Indonesia juga yang melihat penampilan dari Kakang Rudianto di sisi kanan pertahanan Indonesia. Iya, dan yang harus diingat adalah dia main untuk Persib dan sudah beberapa kali mendapatkan menit bermain yang cukup ya di Persib, padahal yang kita tahu nggak mudah sama sekali, bahkan dengan pemain yang usianya lebih senior dibandingkan dengan Kakang untuk masuk ke skuad Persib. Persib itu kan tim yang cukup lengkap ya, pemain lokalnya bagus, pemain naturalisasinya ada banyak, pemain asingnya juga ada gitu. Jadi untuk pemain muda seperti Kakang kelahiran 2003 ini nggak sama sekali bukan hal yang mudah untuk bisa dapat menit bermain di Persib. Bahkan Ali Idrus ya dikeluarkan dari Persib karena mereka tahu, mereka percaya bahwa ada pemain muda sekualitas Kakang yang bisa mengisi slot tersebut. Di bawah di level Kakang masih ada Robi Darwis yang juga sudah siap juga untuk masuk ke tim utama dari Persib. Zanadin, balik peluang bagi Indonesia. Dimas Juliono. Sentuhan sangat baik dari Hoki Caraka. Peluang di kotak penalti bagi Hoki Caraka. Handball, sayang sekali. Harus terus berupaya karena bola-bola sudah mulai dikirimkan kepada pergerakan dari Hoki Caraka. Iya, handball ya. Tidak beruntung. Meskipun tidak handball tadi, Hoki juga sebenarnya kan kehilangan momen untuk melakukan syuting tadi ya. Ketika bola sudah cukup bisa untuk di syuting oleh dia. Tendangan bebas penjaga gawang Dennis Fornik. Distribusi bola panjang. Umpan yang terlalu direct tadi gagal dimanfaatkan pemain yang baru masuk, Sergiu Miskov bagi Moldova. Robi Darwis berikan bola kepada Arkan Fikri. Perlahan, sabar, build up
dilakukan oleh para pemain Indonesia U20. Arkan Fikri, Kakang, Ronaldo Kuate, yang memang di babak kedua, terutama di 5 menit terakhir, coba mereka kembangkan lebih signifikan lagi. Coaching staff dari Indonesia terus meneriakkan juga instruksi, tidak boleh hilang fokus di momen krusial seperti ini. Oh, satu peluang bagi Moldova, mampu diamankan bola tadi. Akankah tercipta setidaknya satu lagi peluang bagi Indonesia sebelum full time? Marcelino Ferdinand melepaskan Caraka. Sangat cekatan tadi Dennis Fornik. Bagaimana cara Marcelino Ferdinand mengolah bola, memberikan umpan, tidak banyak gerakan dia ke Hoki. Ya, Hoki mencoba satu extra touch tadi untuk melewati penjaga gawang Dennis Fornik. Yang menarik sekali aksi dari penjaga gawang Indonesia Erlangga Dwi Saputra. Lagi-lagi Marcelino melewati lawan dengan cara yang sangat-sangat stylish. Zaki, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, kembalikan bola kepada Marcel. Masih ada kesempatan, Arkan Fikri, Donitri Pamungkas bergerak masuk, Kuate kembalikan bola kepada Donitri, terhadang tadi, recycle tekanan bagi Indonesia. Robi Darwis, Marcelino Ferdinand, begitu tegar. Dia tahu Marcelino Ferdinand mulai menggeliat di penghujung laga. Lagi-lagi ya recovery dari Zanadin, luar biasa. Arkan Fikri, Robi Darwis, penuh percaya diri dengan passing-passing bervariasi di penghujung persaingan. Donitri sangat lincah. Zanadin, Arkan, luar biasa tadi. Satu upaya kombinasi, 3 pemain. Arkan Fikri, cepat ya, berani dan cepat. Ketika 1-2 seperti itu memang susah untuk diantisipasi oleh lawan. Kombinasi Arkan, Zanadin, ada Hoki juga tadi yang menjadi pemain pemantul. Finishing masih bisa diasah, waktu masih sangat panjang. TC pun juga masih berlangsung, lanjut ke Malaga. Tapi combination play yang semakin nyaman, hidup, dan mengambil resiko cukup tinggi di area sempit, ini luar biasa dari para pemain lapangan tengah. Akurasi umpan, lalu penempatan posisi. Ketika sudah lepas umpan, dia cari posisi lagi. Ini kan yang sudah kelihatan dari pemain-pemain yang setidaknya yang sering dijadikan starter ini. Ada Arkan, ada Zanadin, ada Marcelino. Pelanggaran dari Hoki Caraka, coba melakukan flick on header tadi. Tayang ulang, gangguan tipis saja tadi yang dirasa oleh pemain Moldova. Umpan melebar, lagi tekanan dari Moldova. Mihai Morozan kepada Ralian Vlad. Ronaldo Kuate, quick feet, dia berputar mencari pergerakan rekannya. Hoki Caraka lagi. Doni, Marcelino Ferdinand, Donitri Pamungkas. Wow, luar biasa. Dan mendapatkan tendangan bebas. Masih terus bersemangat untuk menciptakan peluang. Zanadin lebarkan ke sisi kanan, Kakang Rodianto. Zaki, step over, double step over. Satu umpan berbahaya. Oh, disapu bola oleh Mihai Morozan. Tambahan 1 menit tidak terasa sudah berakhir dan wasit meniupkan